Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menyapa Anda dalam Kabar Pagi Jawa Timur. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya. Tak hanya para pelajar dan pegawai yang melangsungkan upacara bendera HUT RI ke-71, sejumlah warga di beberapa kota di Jawa Timur juga menggelar upacara bendera. Di Banyuwangi misalnya, kalangan wong cilik hikmat mengikuti upacara bendera. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan digelar oleh ratusan wong cilik, warga daerah terpencil kaki Gunung Raung di Dusun Pasar, Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Peserta upacara dari segala umur dan pekerjaan, mulai petani, pedagang, tukang kayu, dan lainnya. Sebagai inspektur upacara adalah tokoh masyarakat. Warga Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, mengibarkan bendera raksasa di puncak Gunung Gamping, Desa Jimbe. Warga mengibarkan bendera raksasa berukuran 7 kali 10 meter. Selain terdapat puing-puing bangunan bekas pabrik batu kapur, terdapat juga sebuah cerobong asap besar peninggalan masa penjajahan Belanda. Cara unik dilakukan sejumlah pemuda pencinta alam di Kabupaten Tuban. Mereka menggelar upacara bendera di bawah air terjun yang ada di dalam goa. Untuk mencapai lokasi butuh perjuangan berat dengan menyusuri sungai di dalam goa hingga 2 jam perjalanan. Goa Ngerong terdapat di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Tuban. Upacara bendera unik juga dilakukan warga di Kabupaten Tuban. Sejumlah ibu-ibu hamil tua bertugas sebagai petugas pengibar bendera. Pelaksanaan upacara berjalan singkat agar ketiga ibu hamil tidak kelelahan. Di Lumajang, ratusan anggota komunitas trail menggelar upacara bendera di pesisir pantai selatan yang diawali dengan kegiatan pawai serta bakti sosial dan bersih-bersih sampah. Para rider memulai perjalanan pawai dengan mengitari kota Lumajang. Seusai pemberian bantuan sembako, komunitas motor ekstrim ini kembali melanjutkan pawainya melintasi bibir pantai selatan Wat Galih, yakni padang pasir dan jalan berair. Tim TV One mengabarkan. Memperingati HUT RI ke-71, sejumlah pihak melakukan upacara bendera. Di Surabaya, upacara peringatan HUT RI dipimpin oleh Wali Kota Surabaya. Sementara di Ponorogo dan Jombang, banyak peserta pingsan. Bertempat di Balai Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya memimpin upacara HUT RI ke-71 bersama jajaran Muspida Kota Surabaya, para veteran, dan warga Kota Surabaya. Dalam amanatnya, Risma menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman menjadi korban divide et impera atau politik adu domba oleh penjajah. Karenanya sangat penting menjaga persatuan dengan tidak mengeluarkan kata-kata tanpa makna dimanapun. Dalam upacara kali ini, Risma juga memberikan penghargaan kepada warga Surabaya yang telah memberikan dedikasinya untuk membangun kota Surabaya dalam berbagai bidang. Pelaksanaan upacara bendera memperingati HUT RI ke-71 yang digelar di alun-alun Ponorogo diwarnai dengan banyaknya peserta upacara yang asik ngobrol dan main HP serta membawa tas saat upacara. Sedikitnya 20 peserta upacara jatuh pingsan karena tak kuat menahan panasnya terik matahari. Bahkan seorang anggota TNI dari Kodim 0809 Ponorogo juga pingsan. Diduga penyebabnya adalah molornya pelaksana upacara bendera. Upacara yang sedianya dilakukan pukul 9 WIB, molor menjadi pukul 10.12 WIB. Sejumlah peserta upacara di Jombang juga jatuh pingsan, di antaranya dari barisan PNS. Tim kesehatan yang telah siaga segera mengevakuasi mereka. Dari puluhan peserta yang pingsan, hanya satu yang dirujuk ke rumah sakit. Meski sekitar 45 peserta jatuh pingsan,
Namun upacara yang dihadiri Bupati dan Ketua DPRD serta Forpimda ini tetap berlangsung khidmat. Dari Surabaya, Ponorogo, dan Jombang, tim TV One mengabarkan. Warga sebuah desa di Jombang menggelar upacara bendera HUT RI ke-71 dengan menggunakan bahasa Jawa. Seluruh aba-aba barisan dan pidato inspektur upacara menggunakan bahasa Jawa. Upacara digelar di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Jombang. Puluhan warga berbagai usia mengikuti upacara yang dilaksanakan di lapangan kecil dekat persawahan. Tata cara upacara tidak berbeda dengan upacara bendera pada umumnya. Hanya saja penggunaan bahasa mulai pembawa acara, persiapan pasukan, hingga pidato inspektur upacara menggunakan bahasa Jawa. Seluruh peserta dan petugas upacara tidak merasa canggung. Padahal kalimat-kalimat yang diucapkan sebagai aba-aba bukan merupakan aba-aba yang lazim digunakan. UNESCO sendiri mengingatkan ada 50 bahasa dunia yang setiap tahun itu hilang atau punah. Sementara kita punya dengan multi identitas, baik suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia, yang itu sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kebudayaan atau bahasa Jawa sebagai pilar dari kebudayaan nasional, kita berupaya untuk tetap nguri-nguri atau meneladani dan menyelamatkan. Upacara menggunakan bahasa Jawa ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Dari tahun ke tahun, pesertanya terus bertambah. Dari Jombang, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Puluhan warga kampung di Sidoarjo menggelar upacara bendera HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Dalam upacara ini, para peserta menggunakan pakaian segala profesi. Puluhan warga berbagai usia dan profesi di Kampung Pepelegi, Kecamatan Waru, Sidoarjo menggelar upacara bendera HUT Kemerdekaan RI yang ke-71. Uniknya dalam upacara ini, para peserta berpakaian dari segala profesi warga dan daerah. Meskipun pelaksanaan upacara kampung digelar di lapangan yang sempit, namun tak menyurutkan niat dan semangat para warga kampung. Kami, Kepala Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, merasa bangga dengan adanya warga yang begitu antusias untuk menyambut kemerdekaan ini. Tujuan kami hadir di sini adalah memberikan semangat kepada seluruh warga agar rasa kebangsaan semakin tumbuh bagi warga kami untuk membangun negeri ini yang kami cintai. Selain menggelar upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan RI, warga kampung dengan iringan musik patrol menggelar karnaval keliling kampung. Fungsinya untuk membangkitkan lagi rasa nasionalisme para warga RT 04 RW 1 yang kita cintai ini, yang kami cintai ini. Nah, rencananya upacara bendera ini akan kami laksanakan setiap tahun untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI. Tujuan digelarnya kegiatan ini guna memupuk dan menumbuhkan sikap nasionalisme dan saling gotong royong di antara warga kampung, juga mengenang jasa para pahlawan. Dari Sidoarjo, Kumaidi, TV One mengabarkan. Ribuan warga Tionghoa di Surabaya melakukan upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-71. Upacara dipusatkan di halaman Pasar Atom Surabaya yang dulu merupakan wilayah pecinan. Dalam suasana khidmat, warga keturunan Tionghoa di Surabaya memperingati detik-detik kemerdekaan RI yang ke-71 di halaman Pasar Atom Surabaya yang dulu merupakan wilayah pecinan. Di sini, para pemuda Tionghoa mengangkat senjata melawan Belanda membela Republik Indonesia. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dalam upacara kali ini diwarnai dengan nyanyian lagu Hari Merdeka yang digubah dalam bahasa Mandarin oleh paduan suara dari paguyuban masyarakat Tionghoa Surabaya. Kita bangga sekali karena ibu-ibu paduan suara kita paling senang pakai baju tradisional kebaya. Jadi selama ini kita ikut di Pasar Atom sudah kelima kali ini. Kita selalu pakai kebaya yang berganti-ganti.
Pemuda-pemudi kampung pecinan yang dulu dikenal dengan Tambak Bayan mengenang perlawanan warga Tionghoa yang tergabung dalam Laskar Tionghoa Indonesia bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Bung Tomo di Surabaya. Ini memupuk jiwa nasionalisme saudara-saudara tidak perlu berdesak-desakan yang diatur secara bergantian yang selama oleh ini panitia. masih dianggap warga negara kelas 2. Ternyata sesudah saya gabung sama mereka, saya tidak mereka tidak kalah dengan saya yang sudah dipupuk nasionalismenya dari kecil. Peringatan kemerdekaan RI oleh warga Tionghoa di Surabaya ini telah dilaksanakan lebih dari 30 tahun sebagai bentuk kesetiaan ke Republik Indonesia untuk menghapuskan perbedaan pribumi dan non-pribumi di tanah air. Dari Surabaya, Zainal Ashari, TV One mengabarkan. Pemirsa Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Diduga ditelantarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, seorang bayi prematur meninggal dunia. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa OC Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Membahas beragam informasi dan peristiwa. Mengupas setiap kasus eksklusif dan mendalam. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Selasa pagi menggelar sidang kabinet. Reportase langsung dari mancanegara. Siapapun di Prancis ini berharap agar semua bisa. Donald Trump melarang umat Islam masuk ke Amerika beberapa. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Nggak boleh sebut nama, tunjuk aja orangnya. Mami nasi kuning. Suka ngutang nih. Ngeliat wajah Bang Elva atau karena lagunya? Mau diajarin not balok aja langsung diajakin makan. Gue mah aman-aman aja, Mo. Kenapa namanya Simon jadi temon? Lebih tepatnya Simpson. Ya temon itu sebenarnya temannya monyet. 1 jam lebih dekat. TV One memang beda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warga Jalan Tanjung, Kota Blitar digemparkan dengan penemuan 2 buah benda mirip granat dan bom mortir saat menggali sumur. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Jatim berikut ini. Inilah 2 benda dan mortir yang ditemukan warga saat sedang menggali sumur milik Junaidi, warga Jalan Tanjung, Kota Blitar. Saat ditemukan, kedua bahan peledak tersebut kondisinya sudah berkarat. Petugas dari tim Jihandak Polda Jatim langsung melakukan evakuasi dan mengangkat kedua bahan peledak tersebut. Sedikitnya 10 desa yang tersebar di Kecamatan Kampak dan Gandusari, Trenggalek, terendam banjir. Ketinggian air banjir di sejumlah titik mencapai 1 meter lebih, sehingga jalur antar kecamatan lumpuh total. Sejumlah warga yang rumahnya terendam bersiap mengungsi ke tempat yang lebih aman jika hujan terus mengguyur wilayah Trenggalek. Daerah terparah yang terendam banjir adalah Desa Ngrayung, Desa Wonorejo, Gandusari, Karanganyar, Kecamatan Gandusari, sedangkan untuk Kecamatan Kampak yang terparah terjadi di Desa Bendo Agung serta Sugihan. Ratusan warga memadati jembatan Gambiran untuk melihat proses evakuasi Supriyadi, warga Bondoyudo, seorang kuli bangunan yang tersengat aliran listrik bertegangan tinggi di Kelurahan Jogoyudan, Lumajang. Sebelumnya terdengar suara ledakan dari atas bangunan sarang burung walet yang ternyata bersumber dari kabel listrik tegangan tinggi. Kejadian ini akibat salah satu kuli bangunan nekat beraktivitas menarik bambu menuju atas bangunan. Padahal ada sejumlah kabel listrik yang bergelantungan di area tempat kejadian perkara. Diduga karena kurang berhati-hati, korban tersengat aliran listrik hingga terpental dari atas bangunan. Korban berhasil selamat meski mengalami luka bakar serius di bagian tangan dan kepala.
Dari Blitar, Trenggalek dan Lumajang, tim TV One mengabarkan. Diduga telah ditelantarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, seorang bayi prematur berusia 3 hari meninggal dunia. Bayi prematur yang semestinya dimasukkan dalam tabung inkubator dirawat di tempat bayi biasa. Sakit hati saya, nyesel saya, mangkel ini tidak terima saya. Kesedihan mendalam dirasakan oleh Siti Yuli Mardia yang melihat cucu kesayangannya meninggal dunia di ruang perawatan anak Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ia tak terima melihat cucunya Muhammad masih berusia 3 hari yang masuk rumah sakit dalam kondisi baik, meninggal karena ditelantarkan dan tidak mendapatkan perawatan dengan baik karena memakai kartu keterangan tidak mampu. Ibu bayi Azizatul Khairah 21 tahun juga tak kuasa menahan tangis. Dari keterangan Muhammad Royhan, anaknya lahir dalam kondisi prematur di Rumah Sakit IBI Jalan Dupak, Surabaya tanggal 15 Agustus 2016. Karena peralatan rumah sakit kurang lengkap dan butuh biaya mahal, maka bayi dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk mendapatkan inkubator. Bayi masuk ke IRD Rumah Sakit Dr. Sutomo pada hari Selasa pukul 16. Bayi dirawat hingga pukul 23 dan dinyatakan baik dan sehat. Keluarga dianjurkan pulang, sementara bayi yang dirawat di ruang ICU. Sekitar pukul 9 Rabu pagi, keluarga mendapat kabar jika bayi telah meninggal dunia. Hal ini membuat keluarga marah karena bayi tidak ditempatkan di inkubator, melainkan di tempat tidur bayi biasa. Saya tidak melihat bahwa kalau anak saya kesakitan, enggak, langsung anak saya sudah tidak ada. Baru masuk jam 11 malam tadi, jam 9 saya datang sudah tidak ada. Dan tidak ada penyebab sakit apa-apa. Saat ini pihak keluarga bertekad menggugat rumah sakit karena menganggap rumah sakit tak memberikan perawatan maksimal, terkesan ada unsur kesengajaan menelantarkan korban karena menggunakan kartu keterangan tidak mampu. Sementara itu pihak rumah sakit belum bisa memberi keterangan secara resmi terkait kasus ini. Dari Surabaya, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan berita. Pasukan Onteli Sepeda Tua Kabupaten Bangkalan, Madura gelar upacara bendera peringati HUT RI ke-71. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One, memang beda. Pada peringatan HUT RI ke-71, sejumlah narapidana mendapat remisi atau potongan masa tahanan. Sejumlah napi langsung bebas. Berikut liputannya. Bupati, Wakil Bupati, dan anggota Formpimda pemerintah Kabupaten Jombang menghadiri upacara pemberian remisi di Lapas Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim. Upacara ini digelar setelah upacara detik-detik proklamasi. Sebanyak 121 narapidana mendapatkan remisi kemerdekaan. Besarnya remisi bervariasi mulai dari 1 bulan sampai 5 bulan. 8 dari 121 napi yang mendapatkan remisi diumumkan langsung bebas. 8 napi kasus ringan tersebut sudah bisa langsung meninggalkan lapas.
Sebanyak 216 narapidana penghuni rumah tahanan rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo juga mendapatkan remisi atau potongan masa tahanan pada peringatan HUT RI ke-71. 16 narapidana mendapat remisi istimewa atau langsung bebas. Untuk yang langsung bebas, kebanyakan adalah para napi yang hukumannya pendek dengan kasus penipuan dan penggelapan. Sebanyak 110 napi di Rutan Banjarsari, Gresik juga mendapat remisi di HUT RI ke-71, 4 diantaranya langsung bebas. Sebagai wujud syukur, para napi menggelar lomba balap karung. Meski digelar di ruang terbatas berukuran 3 x 15 meter, 415 penghuni rutan kelas 2B Cerme ini tetap semangat. Sayangnya, dari 110 napi yang dapat remisi, tidak satupun tahanan kasus narkoba maupun korupsi. Dari Jombang, Sidoarjo, dan Gresik, tim TV One mengabarkan. Pasukan Onteli Sepeda Tua Kabupaten Bangkalan Madura menggelar upacara bendera memperingati HUT RI ke-71. Pasukan Ontelis memakai seragam ala pejuang tempo dulu. Dengan mengendarai sepeda tua para pejuang kemerdekaan tempo dulu serta bendera merah putih, komunitas pecinta sepeda kuno Kabupaten Bangkalan Madura menggelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Pasukan Ontelis juga tak lupa memakai senjata hasil rebutan dari penjajah. Pelaksanaan upacara terlihat hikmat mengibarkan bendera merah putih dengan menggunakan bambu. Upacara kemerdekaan ini sebagai bentuk membangun semangat patriotisme, mengenang jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kita adalah kaum Ontelis, jadi Ontelis tetap bisa menghargai nilai perjuangan bangsa. Dan ini harus kita tanamkan generasi muda, karena apa? Perjuangan itu tidak hanya sebatas di mulut. Salah satu pengejauhan tahan adalah dengan upacara yang kita laksanakan. Pihaknya berharap kepada para pemimpin negara agar nilai-nilai para leluhur kemerdekaan RI dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dari Bangkalan, Dimas Farid, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henti Kartika mohon undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Inilah ruang di mana kami